Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Senang bisa berjumpa dalam program Renungan Pagi ini. Dan pada hari ini dasar perenungan kita terambil dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen memiliki kerinduan agar dunia percaya kepada Yesus. Memiliki kerinduan demikian sesungguhnya benar adanya dan menjadi kerinduan Tuhan Yesus juga bagi dunia. Namun harus kita sadari bahwa dunia percaya kepada Yesus, salah satu faktornya ketika kita bersedia memberi bukti nyata, yaitu kehidupan kita sendiri. Salah satu bukti nyata perilaku orang Kristen yang bisa menjadi kesaksian bagi dunia adalah kesatuan hati. Oleh karena itu, di dalam doa Tuhan Yesus, sebagaimana yang kita telah baca dari Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 21, berbicara bahwa Yesus mendoakan, "Jadikanlah mereka satu." Dan tujuan mereka satu adalah supaya dunia percaya. Saudaraku yang terkasih, menarik bahwa kesatuan hati adalah bagian yang menjadi perhatian Yesus, bahkan menjadi pokok doanya. Ia mengerti bahwa salah satu titik rawan para murid adalah perpecahan, dan bukan hanya isapan jempol semata. Sejarah gereja telah diwarnai dengan perpecahan, perbedaan doktrin, perbedaan pemahaman, perbedaan pendapat, hingga perbedaan kemauan dalam sebuah persekutuan, salah satu pencetus perpecahan. Dalam menyingkapi berbagai perbedaan, orang percaya kepada Kristus saling menunjukkan sikap, saling melukai, dan tidak bersahabat satu dengan yang lain, hingga terpisah dari persekutuan yang telah dibangun. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkait kesatuan hati, Stanley Howard pernah berkata, "Kasih menjadi kunci dalam memupuk kesatuan hati. Dalam kasih, setiap orang tetap menghargai perbedaan dan tidak menciptakan keterpisahan. Lagi menurutnya, kasih yang merupakan sifat kerajaan Allah ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah diampuni. Mereka yang telah belajar untuk tidak perlu takut terhadap perbedaan. Mereka yang telah diubahkan oleh kasih, tidak meresponi perbedaan dengan saling memerangi, bahkan mempermalukan satu dengan yang lain. Hanya ketika diri ini dan karakter ini telah dibentuk oleh kasih Allah, maka pada saat itulah kita mampu menjadi sahabat penuh kasih bagi yang lain yang berbeda, dan menempatkan mereka sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kita. Saudaraku yang terkasih, kesatuan hati menjadi doa Yesus. Dengan kesatuan hati kita bisa membuat dunia percaya kepadanya. Jika saat ini di hati masih tersimpan gumpalan kemarahan yang menginginkan keterpisahan karena tidak dianggap dalam perbedaan, bahkan tidak bisa menerima perbedaan, mari merendahkan hati dengan mendengarkan sayup-sayup doa Tuhan Yesus. Jadikanlah mereka satu. Ya, mari merasakan getaran doa itu hingga kita bersedia menggandeng sesama di dalam perbedaan. Inilah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kita. Tidak ada perpecahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu mengenakan kasih sehingga terbangun kesatuan hati. Ampuni kami jika egoisme diri kami sering kami kedepankan dalam menghadapi perbedaan sehingga kami jatuh sebagai pemecah. Tolong kami ya Tuhan, agar dalam perbedaan, apapun perbedaan itu, kami tetap bisa merangkul sesama sebagai bagian dari hidup kami. Ampuni kami jika dalam perjalanan kami telah hidup di dalam perpecahan. Dan ampuni kami, berikan petunjuk kepada kami untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Ini doa kami ya Bapa, agar kami hidup di dalam damai sejahtera dengan sesama kami, saudara kami di dalam persekutuan. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.